Oke, silakan. Oke, untuk topik yang kedua, di sini kita akan membahas perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang berbeda di dunia pekerjaan dengan laki-laki, Bante. Menurut Bante, apa sih pandangan Bante tentang kodrat seorang wanita? Kalau dalam agama Buddha, kita nggak boleh beda-bedakan. Jadi untuk masalah ke wanita gitu kan, kita nggak boleh beda-bedakan. Karena kenapa? Bukan cuman wanita, tetapi kan agama Buddha kita semboyannya apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua makhluk loh. Kenapa sih Buddha suruh kita semoga semua makhluk hidup berbahagia? Karena inti dari semua makhluk itu adalah mereka juga calon Buddha. Jadi semua dari kita, apakah manusia, hewan, alam yang tinggal di surga, yang di dewa, atau di alam asura, peta, neraka, mereka juga suatu saat bisa menjadi Buddha yang sama dengan Buddha Gotama. Cuman, kan kayak umat kita sekarang lah, ayo meditasi, berapa banyak sih yang mau, ya kan? Betul. Ivan juga masih lari-lari. Ketahuan, Ivan. Iya, jadi kita nggak boleh kesetaraan dalam gender itu kita sangat dukung gitu loh. Kita nggak pernah membeda-bedakan, nggak pernah. Cuman di dalam case monastery atau biara hanya dibedakan atap. Jadi misalnya gini, karena kenapa di zaman Buddha dulu kan di India sana orang juga susah. Jadi wihara itu mereka kayak hall, tidurnya bareng-bareng. Jadi kayak barak lah istilahnya, kayak nginep tinggalnya itu kayak barak gitu loh. Nah kalau kayak barak gitu kan nggak mungkin sebelahnya cewek. Jadi dibikinlah peraturan bahwa biku harus tinggal satu atap sendiri. Bikuni satu atap sendiri. Ya maksudnya beda atap di sini adalah ya beda ruangan. Ya kan kan para bante atau para bikuni kita kan masih melatih diri, belum suci. Jadi kan istilahnya nafsu masih ada, mata masih nakal, ya kan? Jadi ya itu mesti dipisahin. Pisahin di sini adalah misalnya kalau contoh di sini adalah ruko. Nah misalnya ruko di sini sendiri. Misalnya bikuninya di ruko yang sebelah. Itu harus seperti itu. Hanya dibedakan itu dengan alasan ya tadi karena kita belum bisa menjaga nafsu kita sehingga dipisahin gitu. Ini untuk yang monastery. Tetapi untuk dalam pekerjaan Bante rasa sudah enggak. Karena kenapa? Beberapa paham yang tradisional pun sekarang kan sudah berkembang jadi yang modern. Even India itu begitu sangat-sangat tradisional. Anda ke India, itu sekarang, walaupun sampai sekarang adat istiadat mereka tuh masih kayak di zaman istilah Mahabharata gitu, masih mirip. Nah, di India sendiri, beberapa Perdana Menteri sudah wanita. Pernah satu Perdana Menteri wanita. Terus sekarang beberapa kalau India ini adalah negara bagian ya, jadi dia negara bagian. Nah, salah satu pemimpin negara bagian, kalau nggak salah, Kolkata, West Bengal ya, itu adalah wanita. Jadi dia punya kayak istilahnya bukan Perdana Menteri, tapi menteri yang kayak gubernur lah gitu, itu wanita. Jadi beberapa dari mereka sekarang sudah ke arah sana sih sebenarnya. Jadi kalau untuk zaman sekarang, kita masih melihat perbedaan gender itu, aduh kasihan banget sih. Betul. Menurut Bante, cara mengimplementasikan kesetaraan gender di dunia gimana, Bante? Cara mengimplementasikan sebenarnya kita harus edukasi ya. Kembali lagi ke edukasi. Kita nggak boleh beda-bedakan siapa yang lebih tinggi gitu. Kita nggak boleh. Kembali ke edukasi. Jadi kalau misalnya, Bante nggak tahu kalau di dalam dunia
nyata bagaimana, tetapi dalam dunia kayak kita sangha, pemimpin-pemimpin yang harus edukasi kepada monastik, kemudian ke umatnya. Nah, ini kalau kita di lembaga ibadah gitu kan. Nah, contoh seperti yang mulai Dalai Lama. Nah, dia mau mulai juga bikuni. Bikuni ini ditabis ke Taiwan, kemudian ditabis di Tibet, di dalam tradisi mereka. Jadi 2 kali tabis. Nah, jadi dengan edukasi seperti ini kan, mungkin beberapa wanita, oh saya juga mau menjadi bikuni misalnya. Nah, itu sudah ada jalannya. Jadi, dari edukasi seperti ini tuh boleh. Nah, dalam dunia kerja, harusnya ya kita juga misalnya nggak boleh lihat perbedaan. Karena kenapa? Yang punya kemampuan ini, yang punya skill ini, belum tentu harus cowok. Betul. Karena dalam hal apapun zaman sekarang, setiap orang punya skill yang berbeda. Dan ketika kita di dalam ilmu manajemen, kan Bante bagian dari manajemen, di ilmu manajemen kan ditulis apa? Right people in right place. Oh ya, betul. Ada istilah ini kan. Nah, kalau Anda pilih, oh, nggak boleh, mesti cowok. Cowoknya nggak bisa apa-apa. Gimana kita perusahaan? Tapi dalam faktanya, Bante, kesempatan-kesempatan atau lowongan kerja gitu untuk perempuan semakin tinggi itu semakin dikit, Bante. Terlihat kayak misalnya presiden, terus bahkan sebagai dibandingkan Bante dan bikuni lebih banyak yang menjadi Bante daripada bikuni gitu. Itu bagaimana? Karena ini kembali lagi kepada pola pikir masyarakat ya. Kalau untuk pejabat, Bante kemarin, waktu Imlek kemarin nih, kan Bante ke Manado pulang. Nah, di Manado itu menariknya yang banyak naik pangkat dan duduk ya sebagai jabatan strategis malah ibu-ibu. Jadi ini tergantung dari pola pikir. Karena kenapa? Kalau di Manado kita nggak masalah. Di Manado ini dari zaman Belanda, pendidikan orang sana itu sudah ikutin cara Belanda. Jadi pola pikir dari masyarakat itu sudah open. Mau cewek mau cowok itu sudah sama. Tetapi kembali lagi kepada sistem dan budaya dari masing-masing daerah. Terutama kenapa kita di Indonesia agak susah. Dulu seperti yang Bante tahu, Bu Megawati juga mau jadi itu setengah mati. Tahun 2000, Bante masih SMP kalau nggak salah. Secara proporsional, kita bilang like politik ya. Secara proporsional, PDI itu sudah menang. Itu sudah menang. Harusnya kan sudah boleh jadi. Nah, nggak tahu bagaimana di DPR kalau Anda pernah ikutin, dibikin lagi poros tengah. Jadi kalah. Akhirnya bukan beliau yang jadi presiden. Waktu itu bukan beliau. Pas pemilihan 5 tahun berikutnya, baru beliau jadi presiden. Nah, itu. Itu dari mana? Itu dari budaya ya. Karena banyak yang menganggap memang laki-laki lebih. Tetapi kalau Anda mau tanya kepada saya bilang, enggak, itu sama. Contoh, kalau Bante akan mau hire orang untuk kerja accounting, pasti saya cari wanita. Kenapa? Wanita itu lebih teliti dalam hal hitungan. Tetapi, kalau bagian negosiasi, nah itu Bante akan cari orang yang cowok. Kenapa? Ya, karena cowok bisa lebih berani gitu istilahnya ya. Bukan berarti cewek juga enggak. Bukan berarti, tetapi ya lebih takut lah. Lebih pemalu, lebih takut. Beberapa juga yang Bante kenal seperti hakim. Hakim juga ada yang wanita. Betul. Ya, bahkan lebih tegas yang wanita daripada yang cowok gitu. Nah, jadi sebenarnya kita kembali lagi adalah bukan dari sistem itunya, tetapi dari sistem pola pikir masyarakat. Banyak pola pikir masyarakat yang nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena gengsi. Masa kita dipimpin sama cewek? Ya kan? Tapi coba kita lihat kembali dalam Indonesia. Kita lihat kembali di Indonesia. Menteri-menteri kita yang jago-jago siapa? Cewek. Iya, Sri Suryani ya. Iya, kalau nggak ada Bu Sri, wah, itu susah kitanya. Kalau dulu kita nggak ada Bu Susi, juga susah. Ya kan? Jadi
apa ya, mereka tuh hebat, wanita-wanita itu tuh hebat. Jadi kita nggak bisa menganggap remeh bahwa wanita itu kan nomor 2. Wanita itu kebanyakan kan orang akan berpikir bukan orang hanya culture itu ya, tetapi kita sebagai culture juga apa Tionghoa juga pola pikirnya sama kan. Anak cewek itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, Iya, betul. ya kan? Melayani orang tua, belajar masak, jadi ibu rumah tangga yang baik. Iya, Betul betul nggak? banget Tante. Kalau Iya, anak sering cowok, dengar. walaupun malas sekolah nggak apa-apa, sekolah tinggi-tinggi. Pokoknya mesti sekolah. Tujuannya apa? Biar ya itu sukses. Padahal belum tentu, belum tentu. Betul Bante. Nah, itu untuk mematahkan stigma orang-orang terhadap kayak wanita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya di dapur, dan kayak gitu gimana tuh Bante untuk mematahkan stigma seperti itu? Sebenarnya dengan zaman sekarang kita bisa kasih melalui edukasi. Edukasi yang Bante bilang Ya, tadi. kita mesti mau nggak mau kita mesti edukasi orang tua kita mesti kasih edukasi alasan-alasannya apa. Misalnya, kalau anak kamu nggak kuliah, seperti katak dalam tempurung. Kalau anak kamu kuliah, dia punya teman, dia punya ilmu, dan seterusnya. Nah, jadi dari sini. Jadi dari seperti ini edukasi yang kita kasih kepada orang tua. Ya, jadi jangan sampai orang tua juga akan menganggap, beberapa orang tua juga akan anggap, aduh kalau punya anak cewek itu sial. Ya, jadi ada beberapa yang case yang Bante ketemukan. Saya tanya kenapa kadang-kadang kan mereka doa buat bayi kan yang meninggal. Saya bilang kenapa tuh bayinya? Iya, karena saya tahu itu cewek, saya nggak mau, saya maksudnya keluarin. Saya maunya cowok aja. Nah itu. Ini masih dalam hal itu masih. Oke, Bante. Kalau menurut Bante, apa pandangan agama Buddhis tentang kewajiban-kewajiban menjadi seorang wanita? Kewajiban jadi seorang wanita, ya selain melayani suami dan seterusnya itu ada. Melayani suami, orang tua, mengedukasi anak, terus menjaga nama baik keluarga. Ini adalah tugas dari wanita, tetapi kita harus ingat, bukan cuma wanita yang ada tugas, suami juga ada. Jadi dalam Sigolowada Sutta, itu lengkap. Jadi suami ada tugasnya, istri, orang tua, anak, orang kerja, ini lengkap sebagai guru. Jadi ini harus lengkap. Jadi bukan berarti, cuman suami yang kena atau istri di rumah aja, bukan. Tapi masing-masing kita punya kewajibannya. Oke, Bante. Kalau hukum seorang wanita menuntut ilmu, menurut Bante, apa pendidikan standar yang harus dimiliki seorang wanita? Kalau pendidikan standar yang harus dimiliki seorang wanita, kan wanita ini adalah calon, ya kan? Calon dari masa depan suatu bangsa. Kenapa? Anak-anak pasti akan dekat sama mamanya. Betul. Sehingga karakter dari wanita yang baik, edukasi dari wanita yang baik menentukan keberhasilan suatu bangsa ke depan. Jadi kalau misalnya kita bilang, sudah wanita itu SD aja, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Nanti kalau misalnya anaknya bilang, Mami, ini pelajaran bahasa Mandarin, bagaimana? Maminya cuma bisa bahasa tubuh, nggak bisa bahasa Mandarin. Betul. Jadi itu harus. Jadi karena kenapa mama itu adalah guru yang paling awal di rumah. Karena mama punya kesabaran lebih tinggi daripada papa gitu kan. Papa lebih sibuk istilahnya, tapi mama lebih ke keluarga. Sehingga edukasi juga harus. Nah, mau edukasi bagaimana? Edukasi tergantung dari kembali lagi ekonomi masing-masing si keluarga. Ya kan? Kan ada orang yang mampu nih. Ya udah sampai S3 sampai profesor boleh. Tetapi ada juga nggak mampu gimana. Jadi untuk edukasi nggak ada standar. Tetapi ya minimal kalau Bante rasa SMA itu harus. Untuk yang kampung ya, yang tinggal di pedesaan sampai SMA. Kalau kota kayak kita
S1 lah minimal. Oke. Apa pandangan Bante mengenai wanita yang harus meninggalkan karirnya demi membesarkan anaknya atau menjadi ibu rumah tangga? Hidup itu pilihan. Ya, kembali lagi hidup ini adalah pilihan. Kalau dia punya karir, terus dia bilang, ya suami saya bisa tutupin untuk istilahnya operasional di rumah, dan saya mau fokus kepada anak-anak saya, it's okay, itu boleh. Tetapi ada juga ibu-ibu yang akan berpikir, suami saya kasihan kalau dia yang kerja sendiri. Sedangkan pengeluaran kan sekarang banyak. Anak-anak sekarang mesti sekolah, pulang sekolah harus les, kursus, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya saya cuma ibu rumah tangga, mungkin penghasilan suami nggak cukup, sehingga saya harus tetap kerja. Jadi ini adalah pilihan, namanya pilihan, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, ya kan? Pilihan yang pertama, nggak ada yang salah, karena dia mementingkan anak. Pilihan yang kedua, juga nggak salah. Dia terlihat mengabaikan anak, tetapi dapat uang juga buat anak, sekolah. Jadi, nggak ada yang salah. Oke, Bante. Pandangan Bante, kenapa sih wanita harus memilih salah satu aja? Kenapa nggak bisa menjadi dua-duanya di antara ibu rumah tangga atau wanita karir? Karena tanggung jawab dia sebagai orang mama ya. Dan kalau Bante lihat, ketika anak istilahnya dibesarkan oleh bukan orang tuanya sendiri, misalnya dititipkan ke mas suster dan seterusnya, pola perilaku anak juga akan berbeda. Dari pola pikir dan seterusnya itu berbeda. Kenapa? Karena ya berdasarkan pola pengasuhan dari ya misalnya ibu asuh atau dari suster misalnya kan, itu akan berbeda dari pola pikir dan seterusnya. Nah makanya sentuhan orang tua itu harus juga ada waktu buat keluarga. Dan kalau misalnya salah satu yang dominan juga akan beda. Maka dua-dua ini harus ada di rumah. Mungkin bisa Bante tambahkan kenapa harus begitu, karena kami kalau misalnya liburan, kami kan biasa ngurusin anak yang istilahnya ikut sama Nera gitu kan. Nah beberapa kita lihat case, kenapa anak ini nakal. Setelah kita telusuri, oh ternyata ya papa mamanya sibuk, sehingga nggak punya waktu di rumah. Lihat case, kenapa anak ini begini, oh ternyata divorce, cerai. Sehingga itu wajar. Jadi kita bisa lihat dari situ. Karakter anak tuh kelihatan dari pola asuh orang tua di rumah. Oke, Bante. Kalau pandangan atau penjelasan dalam agama Buddha mengenai topik ini, apakah ada, Bante, selain Sigolo Dhamma Sutta? Untuk topik ini ada. Selain Sigalowada Sutta, kita ada topik-topik yang lain. Misalnya topik di mana Buddha kasih contoh, jangankan Buddha kasih contoh, kita melihat ibu dari Buddha ya. Ibu dari Buddha, orang tua dari Buddha lah kita bilang. Ayah dan ibu dari Siddhartha waktu itu, bukan Buddha ya, Siddhartha, pangeran. Di mana ketika pangeran masih kecil, mereka kan sangat benar-benar memperhatikan pangeran. Jadi dari beliau masih kecil, dari edukasi, keterampilan, dan seterusnya itu sangat diperhatikan. Nah ini dari kisah Buddha punya hidup sendiri gitu loh. Nah terus beberapa juga case kita lihat bahwa ibu-ibu mereka sangat menganjurkan anak berbuat baik. Seperti case dari Anathapindika. Anathapindika ini ayah, memang cowok, tetapi dia punya inisiatif. Oh, anak saya malas ke wihara nih. Tetapi kalau kamu ke wihara, saya kasih koin emas. Jadi kalau kamu ke wihara, pulang laporan sama papa, nanti papa kasih koin emas. Nah, jadi anaknya yang tadinya malas ke wihara, ya udah dia ke wihara aja daripada nggak ngapa-ngapain kan.
dapat koin emas lumayan. Akhirnya dia ke wihara, ketemu Buddha. Sudah ketemu Buddha, balik. Ketemu Buddha lagi, balik, dapat koin emas. Ketiga kali, papanya mau kasih koin emas, dia bilang, sudah nggak usah. Karena dia sudah tahu esensi dari Dhamma itu. Jadi ini adalah pengaruh-pengaruh orang tua ya, orang tua kepada generasi selanjutnya. Nah, terus kita bisa lihat juga dari, yang mungkin kita bisa lihat dari Raja Thai, Raja 9, mamanya, mama dari Raja 9. Itu bagaimana mengedukasi si anak, walaupun mereka keluarga kerajaan, tetapi mereka harus tetap menjadi orang yang humble bagi masyarakat. Terus kita lihat juga dari, ini berarti nenek kan, nenek, sekarang cucunya itu adalah Putri Serinton. Bagaimana Putri ini, karena sering ikut papa mama waktu pergi survei, pergi mana, waktu papa mama masih ada kan. Nah sekarang ratu yang ini melanjutkan kegiatan dari papa mamanya, yaitu raja. Putri yang Serinton ini sekarang aktif. Aktifnya kemana? Ke kampung, lihat orang susah, sampai di kampung tanya, oh butuh apa, dan seterusnya. Ini adalah peran dari ibu gitu. Peran dari seorang wanita, jadi dia sudah tampung. Kalau istilah sekarang kan blusukan ya. Nah, pergi blusukan gitu kan, dia ke kampung, mendengar aspirasi, pulang, dia pikirkan di istana, dan dia kumpulkan tim, kemudian bantu balik daerah itu. Nah, jadi yang seperti ini apa ya? Mereka lakukan karena apa? Ada contoh. Oke, Bante. Ini kan yang penjelasan yang ajaran Buddhisnya lebih ke peran ibu di kehidupan anaknya gitu kan, Bante. Kalau lebih ke kesetaraan gender, apakah di ajaran Buddha pernah diajarkan? Tentang kesetaraan gender ya. Kalau di ajaran Buddha, kesetaraan gender sama, kita nggak pernah maksudnya nggak pernah dibeda-bedain banget. Kalau misalnya kita bilang, kayak Buddha lagi ceramah gitu kan, ya semua orang bisa duduk disamaratakan. Itu boleh. Nah, terus kalau misalnya Buddha pergi pindah patah, semua orang juga bisa kasih, cewek cowok juga boleh. Nah, jadi nggak ada peraturan khusus begitu buat kesetaraan gender ya, itu nggak ada. Oke, Bante. Bagaimana pendapat Bante mengenai wanita yang fokus dengan karir dan suami yang mengurus keluarga? Kalau itu boleh juga, nggak apa-apa. Karena kan ini kita di zaman sekarang ya, zaman sekarang bisa-bisa aja. Maksudnya ya si pria yang kerja cari uang, yang jaga rumah tangga. Karena kan pria-pria sekarang itu adalah mereka kan ada pria tertentu yang memang ya jago masak lah, let's say. Jadi mereka lebih cocok buat kerja di dalam rumah. Tetapi ya wanitanya kan juga sekarang, wanita-wanita sekarang juga lebih agresif gitu ya. Ya kan, wanita karir yang agresif, yang benar-benar ya itu sudah di puncaknya. Dan dia juga, kita mau stop juga untuk kembali ke rumah juga nggak bakat gitu loh. Nggak bisa rapi ngurus rumahnya, tetapi ngurus perusahaan bisa. Nah, kalau untuk, yang penting gini, sebelum ke arah sana, komunikasikan antara suami dan istri juga. Jadi si suami nggak tersinggung, dan si istri juga nggak overpower. Jadi sebelum diputuskan, ya bisa dikomunikasikan. Jadi jangan sampai mama sibuk kerja, papa merasa, aduh saya di rumah nggak dihargai dan seterusnya. Nah itu. Iya betul, Bante. Ngomong-ngomong tentang overpower itu, Bante, bagaimana pendapat Bante jika penghasilan wanita atau istri lebih tinggi dibanding pria atau suami? Hal apa yang harus dilakukan untuk menghindari overpower tersebut?
Nah, overpower ini untuk menghindarinya, kembali lagi ke komunikasi. Komunikasi dan komitmen kalian dalam pernikahan. Kembali ke situ dong. Karena kalau misalnya ada teman saya, ya satu, dia punya gaji, ya istri lebih tinggi daripada suami. Untuk zaman sekarang, ini adalah hal yang wajar. Betul nggak kira-kira? Betul. Karena kan gimana ya, ketika kita pergi kerja, kan kita nggak tahu. Ketika kita di rumah, ya kita di rumah. Tetapi ketika kita pergi kerja, kan kita harus, istilahnya apa ya, berjuang untuk karir kita masing-masing. Kan nggak mungkin misalnya Ivan di Bank BCA, Kimberly di Bank Danamon, terus bilang, Ivan, kamu nggak boleh lebih tinggi dari saya ya. Contoh, karena Ivan suami saya. Itu kan nggak boleh dong. Iya, betul. Karena kan kita harus fight masing-masing di tempat kerja. Nah, ketika fight masing-masing di tempat kerja, kan siapa yang punya kegigihan dalam bekerja? Tentu HRD akan menilai Anda. Ketika HRD menilai Anda, tentunya apa? HRD akan memberikan Anda posisi yang lebih baik. Ya, otomatis responsibility yang bertambah dan otomatis gaji yang meningkat. Itu kan hal yang wajar. Ini kan hal yang wajar. Nah, begitu Anda pulang ke rumah, ya otomatis juga gajinya beda-beda. Betul. Itu kan otomatis. Ya salah siapa? Nggak ada yang salah. Kita masing-masing di tempat kerja kita berjuang kok. Masa kita di tempat kerja, udahlah, mesti suami saya yang ini. Terus Anda jadi staff terus sudah 10 tahun. Ya kan nggak mungkin. Namanya kita pergi kerja, ya kita harus berusaha masing-masing. Apalagi tren di zaman sekarang adalah suami istri nggak boleh bekerja dalam satu perusahaan yang sama. Betul. Otomatis ya suami akan kerja di PT A, istri di PT B. Dan kemudian di masing-masing PT kan akan berusaha gitu loh. Jadi ini kembali lagi ke komunikasi gitu. Komunikasi dan kembali lagi kepada komitmen pernikahan kalian itu untuk apa? Untuk bahagia atau untuk perang? Betul sekali. Jadi jangan sampai gara-gara uang Anda berantem di rumah. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena apa? Kita cari uang untuk apa sih? Kita cari uang, cari karir untuk apa? Untuk kebahagiaan kita dan keluarga kan? Betul nggak? Betul. Kalau kita punya uang, punya karir, tapi keluarga kita nggak bahagia, buat apa? Jadi ini kita mesti kembalikan adalah kepada komunikasi. Jadi sehingga pihak yang punya uang nggak merasa terlalu tinggi, yang nggak punya uang merasa rendah hati. Karena case dari perceraian sekarang adalah ini. Bante ada beberapa case tentang ini dan benar-benar ya seperti tadi, Bante harus cerita seperti ini. Karena banyak zaman sekarang ya cewek punya uang lebih banyak daripada suami, itu banyak. Jadi salah kalau bilang, oh jabatan istri itu dikit. Enggak juga. Kalau Anda lihat kepala-kepala cabang bank, rata-rata cewek. Betul. Untuk daerah finance, rata-rata cewek. Karena kenapa? Mereka naik pangkatnya lebih cepat dan mereka lebih gesit begitu loh. Kalau jabatan dalam pemerintahan, ya sekarang masih banyak yang cowok, benar. Masih. Tetapi kalau untuk yang dalam hal swasta, ya cewek juga sudah mulai banyak. Betul. Untuk kebijakan yang harus dilakukan agar kesetaraan gender lebih terimplementasi gitu, ada nggak Bante kira-kira hukum-hukumnya gitu yang harus diterapkan di Indonesia? Karena setahu saya di Indonesia belum ada. Di Indonesia kita belum ada karena kita belum siap secara budaya. Ya kan? Secara budaya ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi agama.
Ya, jadi ada agama tertentu yang memang mereka juga belum siap untuk ini. Jadi masih menganggap ya harus di rumah, istilahnya lebih aman di rumah lah untuk wanita. Nah, sehingga karena paham-paham dari ini kita naik ke arah politis akan susah untuk dirumuskan menjadi undang-undang. Untuk dalam hal bermasyarakat secara umum general ya. Tetapi untuk dalam hal skop kecil, misalnya perusahaan kecil atau institusi edukasi kayak kampus dan sebagainya, itu harusnya sudah bisa. Tapi untuk yang luas secara general seperti departemen atau apa itu masih memang agak susah, masih berat. Oke, berarti harus perlahan sesuai waktu gitu ya, Bante? Harus perlahan. Jadi harus perlahan dan harus dari sisi wanitanya juga harus mulai eksis gitu loh. Eksis dalam hal ini, eksis yang positif. Menampilkan kegiatan yang positif. Jangan wanita sibuknya TikTok doang. Jadi harus yang positif. Bagaimana Anda mengedukasi orang lain dengan cara-cara ya seperti tadi. Jadi kayak kita punya hidup, kita kasih ke arah yang positif, sehingga kan orang lain akan lirik Anda. Oh ini jago nih. Nah, ketika orang akan melirik Anda, di situ kan promosi meningkat. Ya promosi buat diri Anda, buat karir Anda gitu. Oke, Bante. Ivan ada yang mau ditambahin lagi? Enggak sih, itu aja kayaknya. Oke, terima kasih banyak ya Bante waktunya. Kami rasa ini semua udah terjawab. Sudah semua Salam ya. budaya Bante. Udah ya Bante, kasih.